Tiada lain adalah saudara-saudara kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sistematika di dalam sujud itu juga luar biasa sebetulnya. Sedikit saya kutip pernyataan Bapak Ibu yang saya terima laporannya, tidak berlebihan, tidak melebih-lebihkan. Jadi yang dari Sumatera Utara bilang, luar biasa Pak, ajaran ini maksudnya. Loh kok bisa ya? Yang dari Jakarta bilang, luar biasa Pak ajaran ini. Begitu juga yang lainnya, yang mengatakan, hebat Pak ajaran ini. Karena sudah bisa merasakan loh sujudnya ternyata Sabta Dharma itu seperti ini loh. Tidak lagi katanya, tidak lagi baca di buku, tapi betul-betul mengalami bagaimana prosesnya rasa, bagaimana prosesnya cahaya. Lalu Bapak kok mesinnya kok begini ya Pak, luar biasa ya. Ubun-ubunnya tadinya mungkin berat, kemudian dingin. Nah lama-lama setelah berhasil mulai ke atas, mulai terbuka, mulai kuncung putihnya nampak, mulai kelihatan. Barulah keluar kata-katanya, hebat Sabta Dharma. Dan memang demikian Bapak Ibu, tidak mengada-ngada kita, asal betul-betul dapat membuktikan. Contohnya misalnya Bapak Ibu, kalau pandangan 1 meter kita belum berhasil dengan baik, maka getaran kasar itu tidak akan naik menutup mata. Itu sebagai pertanda pribadi kita belum lerem, maka belum nutup dia. Kalau ini belum nutup, maka ubun-ubun tidak mau nyambung. Tidak, apalagi terbuka ubun-ubunnya. Paling sedikit dreaming. Tidak bisa, langkah 1 tidak dilewati, langkah 2 tidak bisa. Langkah 2 tidak dilewati, langkah 3 tidak bisa. Jadi kalau ubun-ubunnya belum, maka asmalahnya tidak bisa. Wah, ubun-ubunnya kok masih berat, tapi asmalahnya gimana? Sudah di atas Pak, ngomong apa? Ngucap sendiri malah. Nah ini kan tidak bisa nih. Orang ubun-ubunnya masih berat kok. Jadi kalau ini terbuka, barulah yang masukinya bisa kontak. Inilah yang disebutkan oleh Bapak Panuntun sebagai kuncung putih, yaitu nur kita. Yang masuci kita senantiasa kontak dengan Allah yang Maha Kuasa. Kalau di penataran Budak Sinumpet, ini disebut dengan tataran sujud dasawarsa, inti daripada sujud itu sendiri, di mana yang Maha Suci kita, hidup kita, tuntunan kita bisa kontak langsung dengan Sang Pencipta. Ini kan yang luar biasa nih Bapak Ibu. Kalau kuliah ini nggak bisa, Bu. Nggak ada dosennya. Jadi universitasnya nggak ada. Ini luar biasanya, betul-betul kita masih hidup seperti ini, masih sebagai manusia biasa, masih sebagai pegawai, sebagai pengusaha, sebagai guru, kita masih kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia biasa, tapi di sisi lain kita diberi kesempatan oleh ajaran Sabta Dharma yang maksudnya kita sudah bisa berkomunikasi dengan yang Maha Kuasa. Inilah letak luar biasa tadi yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Demikian juga Bapak Ibu, kalau ini belum tercapai, maka air sucinya tidak akan bisa naik. Ubun-ubunnya belum, kok air sucinya luar biasa itu. Jadi ada rangkaiannya. Jadi air sucinya akan naik, nanti barulah terbentuk triwikromo ya Bapak Ibu. Jadi kalau air sucinya belum naik sempurna, triwikromonya juga mungkin kurang sempurna. Sehingga penelitian selanjutnya, atom berjiwanya, penelitian sujudnya juga tidak bisa. Jelas orang tidak bisa. Artinya kembali apa? Kembalilah dari tataran yang pertama. Kunci sujud adalah melaksanakan tata cara pandangan 1 meter yang benar. Tidak terasa ya Bapak Ibu, ternyata 1 menit waktu tersisa dari 30 menit yang disebut. Sedikit saja Bapak Ibu, lalu dari apa yang telah Bapak Ibu capai di sini, kemudian peningkat sujud seperti yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya Bapak Ibu telah dapat melewati
telah dapat merasakan itu. Kita berharap karena salah satu tugas daripada tuntunan khususnya Lembaga Tuntunan Agung adalah bagaimana warga Sabda Dharma di seluruh dunia dapat merasakan sujud dengan benar sehingga nanti dapat menjadi manusia yang berbudi luhur, kesadaran utama yang berbudi luhur. Inilah harapan kita kepada Bapak Ibu sekalian, sujud yang telah diterima di sini yang asli tadi dapat dihinakan atau didharmakan pada para warganya sehingga nanti para warga yang ada di daerah-daerah bisa mengecap sujud itu dengan benar. Dengan demikian nanti seiring juga dengan perkembangan ajaran kita, mudah-mudahan sebagai wejangan Pandurun Sri Kutomo habis surutnya akan ada pasangnya Sabda Dharma. Barangkali waktunya akan tiba nanti, kita sebagai petugas Sabda Dharma haruslah siap-siap ya, mulai dari organisasi yang ada di daerah, di setup, dibentuk dengan baik, dijaga hubungan kerjasama koordinasi yang baik. Kemudian datanglah ke Sabto Renggo ini seiring dengan tempat yang lebih memadai untuk menggembleng kader-kader, petugas-petugas yang ada di daerah, sehingga nanti semakin banyak warga atau petugas daerah yang bisa menggali di Yogyakarta yang sekarang sudah dari waktu ke waktu terus meningkat. Harapan kita adalah nanti seiring dengan perjalanan kita bersama-sama Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengabdikan diri kita pada kesempatan ini dapat memberikan sesuatu yang terbaik kepada ajaran ini sebagai wujud bakti kita kepada Allah Yang Maha Kuasa. Oke, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pemahaman yang berbeda, yang kurang pas, mari kita jadikan bahan untuk diskusi dengan enak, dengan luhur, sehingga nanti mencapai satu jalan titik terang yang sebaik-baiknya buat kita sekalian. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan salam waras. Dari warga Kerokanan Sabda Dharma menantikan tamu kita, perwakilan pemerintah untuk meninjau keadaan warga di dalam kegiatan. Maka di dalam pertemuan ini nanti semoga Allah senantiasa memberikan pengayoman kepada kami sekalian, serta selalu diberikan tuntunan kepada kita sekalian. Semoga dalam hal ini pemerintah kita Republik Indonesia ingin mengetahui keadaan warga kami. Semoga Allah senantiasa membuka hati nurani dari seluruh petugas pemerintahan untuk mengetahui keberadaan warga Kerokanan Sabda Dharma dengan sebenarnya. Semoga tujuan kita bersama untuk memayu-hayu Bagyo Bawor ini dapat tercukupi baik sarana jasmania maupun sarana kerohanian. Oleh karena itu, semua ini bisa terwujud atas dasar kerohanian Allah, kerohanian Allah yang diberikan kepada kami sekalian. Sebelum dan sesudahnya kami atas nama warga Kerokanan Sabda Dharma menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Sekian, ini selesai dan terima kasih. Para bapak dan para ibu sekalian, sambil menunggu kedatangan tamu kita dari pemerintah, sementara kami ditugasi oleh lembaga untuk mengisi kekosongan tersebut agar keadaan ini tidak menjemukan. Oleh karena itu, apa yang kami sampaikan ini semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan tuntunan kepada kita sekalian, sehingga apa kegayuhan kita warga Kerokanan Sabda Dharma untuk segera melengkapi sarana-sarana yang dibutuhkan oleh segenap para warga untuk membina
akhlak bangsa Indonesia. Dan selanjutnya tidak lupa kita semua menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Pandu Agung Sri Kutomo serta Tuntunan Agung Sri. Namanya itu programnya itu kan kita sebut judul besarnya itu Rumah Budaya. Lalu bisa masuk-masuk Sanggar ya, gitu. Kalau Rumah Budaya itu kan semua memiliki toh. Mana itu di Bali saya bikin aja Pak. Oh gitu Iya. ya. Itu melalui langsung ke pura atau melalui desa? Bisa melalui mana saja. Bisa melalui mana saja. Inisiatif dan partisipasi dari Pak Cedrok belum pernah ini. Sampai apa lah? Lagi. Ampun kalau itu. Kan ada contoh baik. Yang satu tertembak mati di Batu, di sebelah timur rumah saya itu. Yang satu apa nih? Oh iya. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ibu Profesor Windu Nurhayati.